Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tina terkejut bukan main, tak kala mengetahui roti yang dia maksud adalah segumpal tanah liat berwarna merah. Astagfirullah, jadi yang aku makan? Tina mencoba memutahkan kembali makanan yang dia makan saat mengetahui kenyataan yang terjadi. Aku mengambilnya dari tangan Tina, kemudian memeriksanya barangkali aku mengetahui dari mana asal tanah merah itu. Coba abang lihat, bukankah tanah merah ini mirip dengan bebatuan yang kita tumpuk sebagai simbol makam Paki? Bang Leo bangkit dari tempat duduknya lalu menghampiriku. Benar, tapi bagaimana bisa? Bukankah dari sini menuju puncak Merapi membutuhkan waktu sekitar 4 jam? Tina, coba kau ceritakan bagaimana perawakan orang itu. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek, lumayan putih, dengan rambut lurus melewati telinga. Aku dan Bang Leo saling bertatap-tatapan. Masih teringat jelas bayangan Paki di dalam pikiran kami. Tidak salah, orang itu adalah Paki. Tapi Bang, Paki kan sudah tiada. Saat menyebut bahwa Paki sudah tiada, tiba-tiba bulu kudukku berdiri. Pori-pori di sekujur tubuh meremang. Hal itu juga ternyata dirasakan oleh Bang Leo, Tina, dan juga Murni. Kembalilah kawan, ada kesalahan dalam pendakian kalian. Seketika aku menoleh ke belakang, karena indera pendengaran seolah mendengar suara seseorang menyuruh kami kembali. Ada apa? Kenapa kau menoleh ke belakang? Seolah-olah ada orang di belakangmu. Tidak Bang, mungkin ini hanya perasaanku saja. Maksudmu? Barusan aku seolah mendengar suara mirip Paki. Dia menyuruh kita membatalkan pendakian, tapi tidak mengatakan apa alasannya. Tapi tidak ada Paki ataupun siapapun di belakangmu. Aku bahkan tidak mendengar ada suara lain selain suara kita berempat. Iya, aku juga tidak mendengarnya, sambung Tina. Aku juga tidak, ujar Murni. Sepertinya kita akan bermalam di sini. Besok pagi barulah kita pikirkan bersama-sama rencana selanjutnya. Sesuai kesepakatan, mengingat hari sudah seutuhnya terbungkus malam, kami pun memilih bermalam di shelter 2, tempat yang tidak disarankan untuk bermalam ataupun membangun tenda. Tapi apa hendak dikata, hati dan pikiran sudah terlanjur digerogoti kebimbangan. Seberes membangun tenda, aku dan Bang Leo pergi ke sumber mata air yang tidak terlalu jauh dari shelter. Mas, jangan lama-lama, kami takut. Tidak kok, Mas hanya ingin mengambil air wudhu. Lagi pula lokasinya tidak terlalu jauh. Teriak saja jika ada apa-apa. Aku dan Bang Leo membawa serta botol-botol kosong untuk mengisi ulang persediaan air. Tidak beberapa lama, kami akhirnya tiba di sumber mata air. Di sini aku teringat kenangan tentang sosok Paki, tempat di mana dia mengatakan tentang dirinya yang tidak disolatkan dan juga tidak dikebumikan. Beberapa menit kemudian, mengambil air dan berwudu telah selesai dikerjakan. Aku dan Bang Leo kembali ke tenda. Di shelter 2, karena takut, rupanya Tina dan Murni hanya berdiam diri di dalam tenda. Mereka baru keluar setelah kami sampai. Abang yang menjadi imam,
Aku menjadi makmum. Tidak, Tio. Aku belum siap untuk menjadi imam. Bacaan sholatku belum terlalu fasih seperti kamu. Aku segera menggelar sejadah di lantai kayu di bawah shelter. Kemudian melakukan sholat isya. Pasca pencarian Tina tadi, kami melewatkan waktu sholat maghrib. Saat sholat, hal yang serupa terjadi lagi tak kala aku selesai membaca surat Al-Fatihah. Terdengar suara makmum yang mengaminkannya lebih dari satu. Sama seperti dulu kala sholat maghrib bersama Paki. Beruntung, sholat kali ini masih bisa dikerjakan dengan khusyuk tanpa ada kejadian aneh lagi. Seberes sholat, tidak membutuhkan waktu lama untuk kantuk menyergap. Sekitar jam 10 malam, kami sudah tertidur pulas. Itu pun beberapa kali bangun. Derap langkah mengitari tenda membuat tidurku tidak terlalu nyenyak. Sekitar jam 4 pagi, suara teriakan ketakutan dari Murni membuat kami terjaga seutuhnya dari tidur. Dengan sigap, aku segera keluar menuju tenda. Oh Murni, saat Mas Tio dan Bang Leo sholat, aku sudah terlelap lebih dahulu. Aku capek, jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh. Aku dibuat terkejut oleh suara kesal dua orang pendaki yang baru sampai di shelter 2. Salah satu dari mereka sampai membanting carrier-nya. Hei, kalian mau kemana? Pakai tanya segala. Jelas mau ke puncak lah, jawabnya ketus. Entah pertanyaanku yang salah atau memang watak orang itu yang arogan. Entah kemana Mas Tio, Tina dan Bang Leo. Aku seolah sedang melakukan pendakian seorang diri. Kamu sendiri mau kemana? Tanya temannya. Kita punya misi yang sama. Aku juga ingin menggapai puncak Dempo. Oh ya? Perkenalkan, aku Usman. Dan yang sedang kesal itu adik sepupuku namanya Paki. Aku Murni. Kalau begitu gimana jika kita sama-sama aja? Ujar Usman memberi usulan. Ayo. Aku pun bergabung dengan Usman dan Faki. Kami bertiga menjadi satu tim dalam misi menggapai puncak. Di sepanjang pendakian, ekspresi Paki tampak kesal. Dan bila bertanya, jawabannya ketus. Paki yang rada sinis itu ternyata memiliki jiwa komedian yang kuat. Hanya saja kesabarannya kurang baik. Beberapa kali saat lelah datang menyergap, ia menggerutuk kesal. Bahkan tak jarang membanting kerilnya. Walaupun begitu, pendakian tetap dilanjutkan tanpa jeda. Beberapa jam berlalu, sekitar jam 8 malam, akhirnya kami sampai di sebuah lapangan luas. Mungkin ini yang dikatakan pendaki sebelumnya savana. Sekarang kita di mana? Ini namanya pelataran. Orang-orang menyebutnya savana, padang luas yang tinggi. Oh, nah, di sini kita akan bermalam. Besok pagi-pagi sekali kita baru menggapai puncak, kata Usman. Kami pun membangun tenda, setelahnya menghabiskan malam dengan berbincang ria. Jika kalian mau istirahat, silakan. Aku mau pergi dulu sebentar. Biasa, ada sedikit urusan, kata Usman berpamitan. Terlihat di kejauhan terdapat 2 unit tenda tak berpenghuni. Dan terdapat makanan sisa yang tertata rapi di atas bebatuan tersusun menyerupai meja. Hei Paki, itu makanan orang. Biarin, aku lapar. Entah kemana perginya sang pemilik tenda ini. Semua makanan sisa dimakan oleh Paki. Hingga bersih tak bersisa seperti dijilat kucing. Berhubung rasa kantuk mulai melanda, aku akhirnya memutuskan untuk tidur saja. Namun sekitar waktu dini hari, aku terjaga oleh suara derap langkah di luar tenda. Aku capek, jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh. Itu pasti Paki, pikirku. Aku pun keluar tenda, namun tidak ada orang. Tidak beberapa lama kemudian, Usman juga datang. Kamu dari mana? Kok baru pulang? Tanyaku. Tadi ada orang membawa 2 tas keril sekaligus.
Aku kasihan dan menolongnya. "Oh, Paki kemana?" tanyaku. "Itu bersama Puyang," jawab Usman sembari menunjuk ke suatu tempat. Aku terkejut bukan main, secara spontanitas berteriak dengan suara nyaring. "Oh, Tio." "Murni?" Aku segera bergegas keluar menghampiri Murni yang berada dalam satu tenda bersama Tina. "Murni, ada apa?" "Mas." Murni segera memelukku. Tubuhnya berpeluh keringat, diiringi jantung yang berdegup kencang. Wajahnya pucat pasih, deru napasnya juga memburu. "Aku mimpi buruk, Mas." "Tidak apa-apa sayang, itu hanya mimpi. Mimpi itu terasa begitu nyata, Mas. Tenangkan dirimu, atur napas, kemudian ceritakan tentang mimpimu." "Ini Murni, minum dulu." Tina menyodorkan sebotol air yang disambut dan diminum oleh Murni. Setelah sedikit tenang, Murni mulai bercerita perihal mimpinya. Kata Murni, di dalam mimpi dia berjumpa dengan dua orang yang bernama Faki dan Usman. "Faki dan Usman?" "Iya, Mas mengenalinya?" Faki dan Usman adalah dua pendaki yang konon katanya mereka tergelincir dan jatuh ke bibir kawah. Hal itu diperkuat oleh penemuan jasad Usman yang tergeletak di pinggir kawah. Sedangkan Paki jatuh ke dalam kawah dan menjadi misteri mayat terapung. Tapi dalam misi mengabulkan permintaan Tony, aku dan Bang Leo telah memberikan haknya. Kami menyolatkan Paki dan membuat simbol sebagai makamnya. Semenjak itu, konon katanya, penduduk lokal ataupun pendaki yang berkunjung ke Gunung Dempo tidak pernah lagi melihat penampakan jasad terapung di dalam kawah Merapi Dempo. Mungkin kemunculan mereka di dalam mimpi Murni hanya untuk menceritakan kronologi kejadian itu, sambung Bang Leo. Bisa jadi, tapi menurutku bukan itu alasannya. Kata orang, jika seseorang yang sudah meninggal sering gentayangan atau masuk ke dalam mimpi, ada tugas semasa hidupnya yang belum terlaksana. Tugas apa? Entahlah, semua kejadian yang kita alami memiliki teka-teki. Sepertinya kita disuruh berpikir untuk membuat tabir misterinya. Semoga akan ada petunjuk tanpa harus berpikir, pungkas Bang Leo. "Murni, tadi kamu kenapa berteriak?" tanya Tina. Saat kami bermalam di hamparan luas Padang Cantigi itu, di sekitaran sebelum puncak, aku terjaga oleh kehadiran Usman. Saat aku tanya, dia menjawab habis menolong orang yang membawa 2 tas keril. Karena kasihan, Usman membantu orang itu. Mendengar itu, aku teringat soal perjuangan bersama almarhum Bang Roy. Kejadian yang aku alami saat mengambil keril Tony dan Tina di pelataran. Terus tanya Tina yang mulai penasaran. Saat aku bertanya pada Usman di mana Paki, dia menunjuk ke suatu tempat. Di kejauhan bersama sinar sang rembulan, aku melihat Paki sedang dimarahi seseorang yang mereka sebut Puyang karena telah menghabiskan makanan sisa pendaki hingga bersih seperti dijilat kucing. Siapa sosok Puyang itu? Entahlah Mas, sosok Puyang itu berpakaian seperti raja kesultanan. Namun yang membuat aku ketakutan saat melihat 2 ekor harimau yang menjadi pengawalnya di kiri dan di kanan. Akhirnya, misteri yang aku alami kala bersama Bang Roy saat berjuang mengevakuasi Tony dan Tina terjawab melalui mimpi Murni. Atau jangan-jangan si Puyang itu adalah kakek orang yang menolong aku, pungkas Tina. Lantas, siapa orang baik yang katanya terdapat sebuah kesalahan dalam pendakiannya itu? Namun, saat sedang berpikir tentang ucapan Tina, aku dikejutkan oleh kemunculan lelaki parubaya membawa sebotol air. "Lelah sekali," ujar lelaki itu berbicara sendiri. Ia beristirahat di shelter dan berkipas-kipas dengan tudung yang ia kenakan. "Kakek mau kemana?" tanyaku. Tapi kakek itu seolah tidak mendengar pertanyaanku. "Akibat ulah manusia yang tidak senonoh, rumah saya menjadi tercemari," ujar kakek itu
kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Aneh, ujarku. Mas, apanya yang aneh? Tanya Murni. Itu kakek barusan. Murni dan Bang Leo juga Tina keheranan mendengar jawabanku. Tio, kamu jangan ngawur. Tidak ada siapapun di sini selain kita berempat. Astagfirullah. Ternyata hanya aku saja yang dapat melihat kemunculan kakek itu. Hehehe, tidak, aku hanya bercanda. Aku sengaja membohongi mereka karena tidak ingin membuat situasi ini semakin tegang. Sekarang sudah hampir pukul 5 subuh. Kalian bersiap-siaplah untuk membuat sarapan pagi. Aku ingin ke sumber mata air mengambil wudhu untuk sholat subuh, kataku pada Murni dan Tina. Aku juga ikut, timpal Bang Leo. Namun saat sampai di sumber mata air, aku seolah melihat bapak tua itu lagi. Kali ini jarak kami begitu dekat. Dia duduk termenung di dekat sumber mata air yang ingin kami gapai. Kakek itu, aku harus diam. Jika aku menyapanya, Bang Leo akan mengataiku orang aneh, pikirku. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.